Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian ya, yang memang hari ini sedang menonton dimanapun kalian berada. Ya. Tapi kita nggak tahu ya mereka nonton jam berapa. Jadi selamat pagi, siang, dan malam. Dijelakan gitu kan. Oke. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya terkait apa sih ini gitu kan. Kira-kira saudara Bintang pasti bisa menjelaskan lah apa sih ini. Sedikit ya saya menjelaskan. Jadi selamat datang di channel YouTube kita. Jadi ini merupakan salah satu media yang sedang digagas oleh Mosbet Family gitu. Jadi di mana tempat ajang untuk anak-anak untuk menyalurkan apapun itu ya. Baik ilmu yang mereka punya, baik pengalaman, bakat, bebas apapun itu gitu. Jadi sebuah media lah ya. Sebuah media. Dan juga bertujuan untuk silaturahmi lah istilahnya. Betul. Oke, sebelum dilanjutkan jangan lupa untuk kawan-kawan untuk klik tombol subscribe. Nanti di kolom komentar jangan lupa komen dan juga like, oke? Jangan lupa untuk di-share. Oh iya, di-share. Di-share juga. Biar subscribe-nya banyak. Subscriber biar angkatan kita punya AdSense, punya penghasilan. Duit, jadi kalau buat reuni gak usah udunan, buat lain gak usah udunan gitu. Gitu. Oke, konten hari ini apa ya, Pak? Untuk episode pertama, kita mengangkat ya dialog lah ya, dialog biasa dengan judul dialog dan canda tawa. Dialog dan canda tawa. Bersama siapa sekarang? Bersama Ayu Asri dengan panggilannya Kojek. Kojek Jihad. Oke, gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Menyibukkan diri dengan tidur lockdown. Bukan saya yang nyuruh, pemerintah yang mau. Jadi, kita mah apa daya. Iya. Berturut aja ya. Berturut aja, harus di rumah. Tapi di rumah aman, saja. sehat? Sehat. Keluarga sehat? Sehat, alhamdulillah. Berbicara terkait kan ini dialog dan canda tawa gitu ya. Tapi sedikitnya ingin mengulik tentang siapa sih sosok Azmi ini gitu kan ya. Sosok Kojek gitu kan. Harus apa lain. Barangkali teman-teman yang lagi nonton ya sekalipun mungkin ya ada yang dari sanawiyah, bareng ada yang mungkin masuk mualimin aja atau ketemunya pas waktu kuliah doang. Jadi mungkin ada yang nggak tahu lah. Oh iya. Paling kenalnya cuman Kojek nu baong. Gitu. Jadi kita ulik-ulik lah dikit lah gitu. Nah, sebelum lebih lanjut, kita nih mau ngobrolin apa dulu? Kira-kira lebih baiknya kita ngobrolin terkait apa sih santri menurut pandangan Ahi Kojek. Oh, jadi pandangan Azmi tentang santri beserta pengalaman dia waktu dulu jadi santri gitu. Oke. Boleh, benar. Karena kan dia sempat menjadi santri gitu. Betul. Kan, meskipun tidak lama gitu kan. Tidak beres gitu kan. Sekalipun tidak juga santri. Iya. Jauh dari harapan. Miss lah ya, miss. Jauh dari harapan. Nah, gimana? Awal mula masuk. Dari awal mula masuk pesantren. Kenapa sih masuk pesantren gitu? Nah, kenapa masuk pesantren lah itu dulu. Awal mula karena ya itu keterpaksaan, boy. Jadi bukan keinginan sendiri. Kalau keinginan sendiri kemana? Ke SMP negeri? Ke SMP lah, ke SMP. Karena ya orang tua menekankan buat pesantren. Karena ya itu agamanya kuat lekat. Keluarga. Karena dari keluarga terus ke pesantren. Ya awal mula ke pesantren kayak kecewa lah. Udah mah gitu kan, saya cuma anak satu-satunya. Anak tunggal. Kayak mempunyai perasaan anjing dipiceun ieu mah ya. Ke pesantren, ke rumah jauh ke Tasik gitu kan. Arek balik tak apa rek naon ya. Kabur ya. Anjing lieur, kacau, marah. Masuk pesantren.
sehari 2 hari ya gitu boy, mewek. Belum jadi preman dulu, Belum jadi belum preman. jadi preman, belum masih merintis lah, Belum menunjukkan belum menunjuk, eksistensi. belum. Tapi seorang Kojek itu yang terkenal, waduh anjing goblok sih begitu. Awal masuk pesantren sama kok boy, mewek, mewek soalnya juga mewek. Anda mewek gak? Mewek, Anda mewek, saya tahu. Mewek tidak. Mewek, Anda juga Iya, mewek. iya. Kan senasib. Selasib. Seruang Karena 4 lagi. Masuklah pesantren. Masuk pesantren 2000 berapa aja? 2010. 2010 nya masuk pesantren 2010 satu sanawiyah. Ya karena dulu basic nggak pernah ngaji kayak di apa ya? Madrasah. Kalau Ngaji. ada TPA, Ya, atau nggak pernah di lah. Karisma ada apa? DU ya. Nggak pernah ngaji kayak begitu, cuma ngaji kayak di masjid doang lah, baca ikro ya. Kayak pertama masuk belajar, lihat pelajaran, jing naon ieu, kaget liur. Masih inget lah waktu satu sanawiyah, lihat pelajaran apanya, Tahu nah bukan sorop. Huakumahum Sorop. Karena tuh bisa Hmm. disuruh nalar Nah, nalar ke depan. Batur mah huahumahum ya ron heureyan wae huahui. Nggak pernah ada cerita kalau pas nalar taunya yang ngomongnya yang di belakang. Oh iya, itu lip sempat. sync. Lip sync. Itu adalah guru lah. Iya. Ada guru lah gitu kan. Ada guru di pesantren. Ada guru karena ting bodoh, ada teu bodoh sih. Pinter makanya. Pinter kan. Halo Ream teh saha gitu karena kadieu cah aing teh aing sanalar. Hani teh aing ka hareup, hayu bae udah ngantri cenah. Mane maca di tukang aing nu ngomongna mau aja aing teh lip sync di belakang yang baca. Saya udah siapa Azmi ya. Kenakalan itu baru di Itu. kelas, Iya, di iya. kelas, kenakalan di kelas. Benar, jadi Azmi itu emang mungkin terkenalnya identik dengan banyak Nakal. tingkah lah ya. Iya, Banyak tingkah, jangan nakal terlalu Calutak, kasar. calutak. Calutak. Lain goblok. Itu jangan goblok. Nah, itu tuh emang dari SD atau cuman karena pas masuk pesantren karena Iya, merasa karena apa ya? Terbuang. Akhirnya saya- jadi banyak tingkah. Saya waktu SD orang baik boy, orang baik. SD mah nggak banyak tingkah. SD cuman ya sewajarnya lah anak SD karena Nakal-nakal anak karena kecil kali ya. kesibukan SD main bola. Kesibukan Oh. sempat ya main bola lama hampir 5 tahun. Mm-mm. 5 tahun dari kelas 2 SD masuk SSB Mm-mm. sampai kelas 6. Nah, kekecewaan saya di pesantrenin karena dulu ada PBSI mau masukin saya ke karantina di Jakarta. SMP mau dibiayain sama PBSI karena punya bakat main bola. Jadi fokusnya di atlet Nah, gitu ya. Karena cita-cita pengen jadi pemain Persib. Ya. Orang Bandung ngomongnya pemain Persib. Iya, benar. Benar. Bukan Bandung doang, Jawa Barat. Jawa Barat. Pokoknya udah ada harapan buat wah aing jadi pemain Persib ya mah. Iya. Wah aing jadi pemain Persib ya mah. Ya santeuna jadi atlet bola lah gitu Iya. kan. Jauh lah dari pemikiran kata pesantren gitu. Ketapal gitu pesantren teh nu kumaha. Karena kekecewaannya karena nggak jadi di karantina malah masuk ke pesantren, jadilah kayak kekecewaan kepada orang tua kayak brutal lah di situ. Pemikirannya dulu karena brutal teh pengen di DO, Jadi biar keluar gitu. biar ya? keluar. Oh. Cara-caranya cara-caranya kalau ngomong pengen keluar tebetah nggak mungkin malah tetap enggak sih lanjut malahan hayang naon nambung naon. Iya, pasti gitu ya kalau nanya. Mau cek orang Sunda mah diolol lah hayang naon sok dibere nambung naon dah hayangna pindah keluar gitu kan betah. Kayak yang pertama masuk mah kayak wah cing kacau men
Kayak di Bui men, kacau parah. Asalnya bebas, Heeh. sekarang terkekang. Dalam ruang lingkup yang segitu-gitu doang, boy. Berikut misah dengan orang tua. Nah, jauh dari orang tua masalah sih. enak sih. Enak sih. Baduit. Baduit sih eta. Tapi itu apa maksudnya pemikiran saya merasa dibuang tuh awal-awal doang atau sampai beres sanawiyah? Enggak, awal sih, Awal Kak. doang. Awal karena belum tahu gitu gimana rasanya di pesantren gitu. Lama-lama ya Belum kenal. nemu asiknya. Iya, belum nemu asiknya. Lama-lama kenal lah sama teman-teman. Oh, ternyata asik juga nih di pesantren. Ya karena betahnya karena banyak teman, ya ngebetahnya karena dikekang. Kayak sehari-hari banyak aturan lah kayak harus kita turuti. Biasanya di rumah bangun jam 8, ini udah subuh-subuh kayak di militer, boy. Dah. Udah. Hei. Anjir. Kan kayak yang apa ya? Lewas lah. Kalau dari bahasa Sunda mah kayak orang-orang ya setiap hari kebiasaannya bangun pagi, sholat subuh wetara, sholat 5 waktu komo, karena hancur lah. Nah disitulah kayak yang di pesantren bener-bener anjing, iya dan kieu cek urang teh. 180 derajat lah ya. Ya 180 derajat lah. Nah akhirnya berontak karena ya sistem aturan Ya, di pesantren udah ada aturan bahwa ya wajib lah emang muslim kan wajib Ya, sholat 5 ya. waktu, itu kewajiban muslim. Ya karena bukan dari hati ya. Bukan karena dari hati, karena takut dihukum. Ya. Jadi ikut-ikutan sholat. Kacau. Salat itu Ikut-ikutan. Awalnya ikut-ikutan lah sholat. Ya ada dulu mah tahu baca, tahu apa ya surat-suratnya kayak yang pendek-pendek lah. Kalau bil palak, binas, yang gitu lah. Datang ke pesantren. Wah, ternyata surat-surat Al-Quran teh loba gini. Sempat mikir kayak gini. Ari aing kemana wae? Kacau men. Kacau. Anda itu Kacau. nggak sebenarnya seperti mualaf Anda itu. Iya makanya kacau. Ari aing bala kemana wae? Kayaknya main bola wae kan. Iya. Karena kesibukannya main bola, fokus nggak ada pemikiran buat ini ngaji hoream lah. Bahkan dulu sebelum masuk pesantren ngaji pun kayak yang dari seminggu teh kehitung jari. Bahkan saya tuh lancar Quran dari pesantren, boy. Oh gitu? Dulu dites Quran sama Iqra. Milih mana? Saya Heeh. Quran. Milih mana? Quran. Iqra, boy. Ditanya Iqra 3. Asli. Ini baru tahu saya. Ini saya baru tahu ini. Ditanya Iqra baru kamu Iqra 3. Baru tahu. Parah ya, men. Nah, dari pengalaman 3 tahun di Benda. Cerita nakal yang paling nakal menurut Azmi seperti apa? Oh, ini mah sih emang ada. Yang layak dipublish ya, yang layak dipublish. Iya, kenakalan kayak apa ya? Emang kan kalau di pesantren tuh dilarang rokok lah, itu kayak haram. Iya, haram. Haram. Lah kalau pesantren ngerokok. Padahal kan hanya sepele, rokok kita anjing lain alkohol. Narkoboy? Nah, bukan narkoba gitu kan. Iya. Ya mana mungkin main narkoba di pesantren, Iya, kemana mana liur? mungkin. Tapi ada kok yang mabok sama obat. Oh, ada. Ada yang pakai obat pakai sosis iya. yang kuning padahal cuma vitamin. Kacau itu. Ada yang gitu. Yang pura-pura Pertama sebatas eksistensi. pertama kenakalan ya kayak memberontak lah. Sebenarnya mah ini mah bukan edukasi buat ditiru gitu ya, buat Pengalaman. pengalaman Ya, ini buat berbagi berbagi pengalaman pengalaman gitu. buat jangan ditiru kayak abah ya sojeknya bangor ulah diturutan gitu namanya. Dari satu sanawiyah mulai ngerokok di pesantren. Hah? Tapi di luar pesantren. Oh. Awal di luar pesantren. Habis itu sanawiyah. Satu sanawiyah. Masih zaman Taruk. TOP. Masih TOP. Aruf orientasi pesantren. Nah, Itu kan berarti baru minggu-minggu awal di pesantren. Iya. 1 minggu, boy. 1 minggu udah ngerokok di luar. Udah, karena Cakep. udah tahu kayak orang ya kenalan kayak sok ngerokok tara, sok udut tara, sok atuh udut mah. Ngerokok lah kayak dulu
Tapi bukan di ruang lingkup pesantren. Pertama mah keluar gitu. bukan di area pesantren, keluar lah. Belok ke warung. Berarti warung yang dekat pesantren juga? Lumayan lah ke Lumayan, kanan, oh. dari pesantren ke kanan. Cluenya itu. Itu lah, dari pesantren ke kanan. Belum tahu yang belok kiri ya. Dan belum tahu bisa nitip. Belum tahu karena ya baru seminggu lah. Belum seminggu juga. Ya, belum lah, masih kan taruh baru seminggu ya taruh teh. Taruh seminggu baru beberapa hari. Kayak anjing jenuh euy. Keluar lah. Karena masih bebas. Iya, bebas. Karena masih bebas kayak keluar masuk. Bebas. Bilang lah ke satpam, "Kemana?" "Jajan." Keluar kanan. Karena waktu itu kantinnya ada di luar gitu. Nah. Ya, ada di Di luar. Belum. Dalam. Masih di luar. "Kemana?" Kata satpam, "Jajan." Saya bertiga sama teman lah. Siapa aja tuh? Fajar Sidik. Oh iya. Nah, ingat-ingat Saya. Fajar Sidik. Satu lagi teh nggak tahu si Kolot kalau nggak salah mah. Si Kolot, Farhan Muhanid. Nah, si Kolot, singkan anjing. Terbalik saya tanya nage. Kolot gajah. Kolot kan terbalik pematahan teh. Bertiga lah. Set. Kumana ya tuh meuli rokona? Kumana sieun? Pak ieu, Pak Mungmu. Akhirnya maksudnya kurang. Meuli rokok. Berdua, tuh beli jajan, Baturan, ada si ibu warungnya, karena kan orang Sunda. Cep, nembean di dia, cara asa nembe ninggal. Nuhun bu, cina. Masih rokok, cina garpit satengah. Ti pasantren, sanes, cina. Bapak nembe ngalih damel tentara tugas, cina asal ti Riau, cina. Ayeuna ka Tasik. Saya mikir, ti Riau ka Tasik, biasa bahasa Sunda. Bisa anu tolol ibu warung atau teman saya, ngomong. Yang bae lah percaya orang di warung percaya. Yang bae mau setengah. Geus bae rokok bingung ya. Rokok di mana ieu? Pira ku di sisi jalan. Oh, takut ada yang Pira ku di warung. Wah, pemongeun. Adalah kayak apa ya? Solokan. Atau apa ya? Solokan lah kayak Solokan gede. Gorong-gorong. Enggak, solokan gede lah, agak gede. Oh, Lumayan. gede. Ada ya ada karena ke jalan mah ada apa ya itu teh? Oh, jadi turun dulu gitu. Turun dulu lah ke solokan, turun banyak batu. Solokan basah kok. Sarung teh dikeatasin. Oh, jadi setelan santri. Santri kan. Sarung teh diumpetin ke perut, boy. Jadi beli rokok teh setelan santri. Enggak, diumpetin Oh, dulu. diumpetin. Oh. Kalau yang kesini di perut, jadi perut. cet galangin Oh iya. baju. Cuman pakai boxer. Set, Jadi nah. jika bisa orang dinya nanti gitu. Dan kelihatan bahwa emang ada orang dia gitu, tekan tinggal di santri. Teng beli kesolokan lah bertiga. Cari sampai ya kalau kata orang Sunda mau gurusukan. Heeh. Indonesia aja Belusukan. belusukan sampai belusukan lah ke dalam solokan. Nemu ada space yang oke lah buat ngerokok batu gede. Disitulah ngerokok sama ale-ale. Ngerokok sama ale-ale. Ai handap pas tuh. Kayak yang emang air mah ngalir. Set. Nah, di situ ngerokok sama ale-ale bertiga. Set, ngerokok ale-ale. Beres lah dari situ. Kenakalan pertama beres, ngerokok di luar. Nah, kenakalan kedua juga sama. Masih ngerokok. Itu teh beres kan waktu taruh mah nggak ada kakak kelas ya. Ya, belum ada. Nah, masih santri baru semua. Nah, ini udah ada kakak kelas, kayak udah ada. Oh, udah pada masuk semua. Udah mulai pada kegiatan masuk belajar. Kegiatan belajar. Karena ya namanya udah nyanduk ya. Udah nyanduk ke rokok gitu, karena udah nyanduk ke rokok. Karena udah dikenalkan dari dari SD juga sempat sih ngerokok gitu karena ya cuman bukan perokok ini berat kayak yang sebatang udah buat gaya-gayaan yang penting mau gaya gitu kan dia yang ngetinggalin teh anjing keren ya padahal mah tolong gitu. Nah udah masuk lah ke kelas yang gitu udah dibentuk lah ya kayak RG ya RG baru tahu kayak RG UG teh kalau di SMA mah OSIS lah adalah suatu saat kayak yang temen ngajak lah saya Strait lah Ridwan Ramdhani datang ke asrama saya lagi tidur malam si Gojek nyamper si Gojek tuh cara di luhur ke sasarean naon tray
ngarokok anjir teu wani cek aing teh. Mituna mah sieun. Anjir si teu wani euy sieun kapanggih cek urang teh. Malam itu teh. Heeh, ke dudugulan cek urang kapanggih. Disiksa deui. Moal aman cenah. Moal aman da. Sabatang we kuduaan da rokok leutik cenah. Naon eta? Ingat keneh CM cenah. Naon CM teh? Kelas mil cenah. Anjing gaya cek aing teh bagong. Hayu atuh cek urang. Kala atuh nyeduh heula cenah. Ah nyeduh heula bae we buru-buru. Ninggal situasi cenah. Nyeduh kopi lah. Pinter. Nah, otaknya teh pinter. Nyeduh kopi kemana? Tahu lah kemana. Ke Morobi. Karena dispensernya teh di jendela. Tepat di depan ruang Morobi. Tepat di depan ruang Morobi. Ambillah, bukan ngambil, minta itu juga kopinya teh. Minta boga seduhan tuh cenah aya. Nyeduh sambil lihat sikon. Lihat sikon karena biar sarecan Morobi. Lihat sikon. Sarecan. Nah, pertama lihat sikon Morobi, kedua lihat sikon Rois. Rois ruang 6 udah tidur. Ruang 4 udah tidur, masih ingat. Lihat ke atas udah sepi pokoknya udah keadaan 1:30 tuh. Oh iya. Keadaan 1:30 malam. Rokok lah. Salah satu tempat yang dulu mah belum jadi gedung lah. Iya. Jadi gedung. Oh iya. Jadi gedung. Oh iya. Dulu mah gedung setengah jadi gitu. iya, gedung setengah jadi karena banyak space yang buat ngumpet gitu kan. Ya karena apa ya santri jadi pemikiran nggak mikirin kayak Takut apa gitu. si jurig lah karena naon gitu kan. No aya teh sieun Tahayul. panggil. Tahayul juringmu ya. No, sebenarnya bukan karena takut hantu atau naon gitu keur ngarokok teh. Jadi deg-degan teh karena sieun kapanggih. Sieun kapanggih gitu kan. Ngerokok lah di situ sekali. Udahlah nggak ketahuan aman safety. Kita mah mainnya main rapi kayak assassin lah. Pembunuh mah. Ingat gejek yang waktu kita kabur. Ingat. Nah, itu kenakalan juga ya. Kalau di kabur sama Agil. Iya, kalau kenakalan dihitung dari A sampai Z mah wah, udah hatam. Berarti rokok pernah. Di luar di dalam. Kabur? Pernah. Kabur satu. Sanawiyah. Dua boy. Satu saya mah. Oh yang ente. Iya, saya satu. Dibantu sama Rois. Jadi ada komplotan lah ya. Adalah. Anda sudah lingkar itu. Iya, karena saya nggak tahu. Sama senior-senior. Iya, sama senior-senior. Oknum HP ada. Oknum kabur ada. Jasa titip udut ada. Saya karena nakal, kelihatan saya nakal. Kalau emang kan dulu seminggu sekali ke kota. Oh iya. Ke kota kan. Nah, ke kota orang lain mah nggak berani gitu buat ngerokok kan, ngerokoknya di warnet. Saya pinggir jalan dingin. Ketahuan lah satu sanawiyah teh. Ya mungkin adalah kakak kelas. Tapi kayak yang tetananawan sih di luar mah cenah sama di pesantren. Nah, apa tahulah saya ngerokok malam. Ngilu mah katanya diajakin. Oh. Mau ikut mah kemana? Kabur asieun kapanggih. Pan aing ergena ge oh heuh cek urang gitu. Ka mana jalanna? Hayu we cenah. Teu ganengnya cenah. Aman. Mau duit atuh cenah. Oh siap cek urang gitu. Karena ngajakin saya teh dia teh mau ngerokok enggak ada duit. Ketahuan. Tapi inilah ya silih ya. Iya, kayak kan saya pengen ngerokok dibantuin dia pengen ngerokok dananya dari saya. Karena kan udah tahu santri baru. Nah, banyak duit. Nah, saya sekali saya teh. Duaan ya atuh. Jeung saha? Jeung si Trai we cek aku teh aya si Ridwan. Jeung si Trai nu mana? Da emang udah pada tahu Ridwan Ramdhani karena kan kakaknya dulu di situ. Oh iya. Tria. Iya. Eta dina si Tria cenah. Heuh, bangor gitu. Bangor cek urang teh. Hayu lah dateng. Samper ke ruangan Wan. Si Ridwan teh aya ka dieu kabur ieu. Oh jeung saha maneh cenah kabur. Hayu we cek urang teh milu. Ceuk kapanggih buru cek urang teh. Milu we. Maduit lah. Kabur lah. Dulu mah zaman lewat belakang boy, benteng belakang. Yang sekarang mah udah jadi kantin maksudnya. Oh. Dulu mah belum ada ram. Jangan langsung ke sawah kan? Dulu mah belum ada. Oh, saya tahu ya. Pernah ya. Dulu mah belum ada ram atuh. Belum ada ram, cuman kayak
pakai kayu digituin. Iya. Oh, di Di kayu diselondorin. selondorin, tinggal naik, boy, gampang. Jadi yang kalau pas naik tes di beteng nanti oyag. Selondorin kayu, udahnya gubragin. Iya. Gubragin, kabur lah. Pertama kabur. Tahu lah kayak di dia gading tempatnya. Jadi saling support ya. Iya, saling yang ngajak support. pertama ngerokok di dalam Rizky Ridwan. Heeh. Yang ngajak kabur. Saya. antum. Jadi saling. Nah Tapi itu gak kena. nyawan, berarti nu mau ngerokok si kojek kejar teh si Troy. Nah, si Troy. Troy, pambawa tah, pambawana. Nah, nggak kabur, udah mulai kabur-kaburan. Nah, pertamanya dari situ, akhirnya karena sekali nggak ketahuan, 2 kali nggak ketahuan, sampai keenakan, udah beres sholat isya pasti saya menghilang gitu. Tapi selama menjalani praktek tersebut, juga nonton. Prakteknya aing teh investigasi, kurang. Selama ya melakukan kenakalan itu pernah ketahuan nggak sampai dihukum? Saya mah kabur, alhamdulillah Ngerokok di dalam Enggak. kabur gak pernah? nggak pernah ketahuan karena Di saya botol nggak itu gak rapi. pernah? Kapan Ingat ketahuan? Ciawi Itu mah kabur, Itu mah ada cepu. Itu mah dicepuin Iya, saya cepu karena dilaporin. karena kalau ketahuan siapa oknumnya, Bos? ada alam lauji. Alam lauji Anda, bangsat. Kalau di luar sama saya udah dibolongin. Tapi karena di luar kali ya jadi aman. Ya, gitu. karena kalau kenakalan di dalam kayak kabur, ngerokok mah alhamdulillah gitu. Bukan alhamdulillah sih. Hoki. Nah, karena orang pinter belum pasti kalah sama orang yang hoki. Hoki. Tadi udah nyeritain ya kenakalan. Nah ini mas sekarang Kojek teh punya prestasi gak sih? Wah, Nah, gitu. prestasi kayak Prestasi yang di pesantren nih. di pesantren. Karena basic dari bola gitu kan ya. Oh 5 iya. tahun, nah ya berada di kelas 2 SD lah, masuk SD, ya hampir 5 tahun lah. Basic main bola, tapi dulu mah kayak ya karena punya kekecewaan sama orang tua. Iya. Kekecewaan karena anjing dah yang main bola, mung pesantren gitu kan. Ya udahlah. Bahkan sempat kayak bodo amat lah mau ikutan, emang ada fasilitas bang basket, Oh iya. bang futsal, badminton, ya bodo amat tuh kayak nggak mau lah buat apa gitu karena anjing lah haraream gitu olahraga lagi. Ada saya fokusnya pengen di DO. Iya, iya. Goblok gitu kan. Maksud mah yang lulus. Ya yang di DO. Hai. Goblok gitu kan. Nah, suatu saat ada pelajaran olahraga. Amartin ya. Amartin. Olahraganya teh masih inget main futsal, main bola. Ya karena udah lama gitu kayak istilah main bola baru lagi lah pegang bola. Kayak bercanda-bercanda main bola teh kayak yang ngolong-ngolongin orang, ngebecandain, gocek-gocek kayak gitulah, bercanda-bercanda main bola. Nah, udahlah olahraga lewat. Nah, suatu saat ada seleksi tim futsal. Oh tim inti. Tim inti kayak yang ada saya emang nggak berminat gitu makan oream gitu main bola ada kecewa teh kakolot gitu kan. Nah, udah mau mungkin eneng ngiluan tim inti di bener jadi pemain Persib. Mau mungkin gitu kan. Ada mau mungkin gitu sebaik paduli gitu. Elek berprestasi ge naon gitu kan. Ya nggak mikirin buat ada prestasi gitu karena dipikirin yang selalu ada di pikiran teh pengen di DO jangan sama pengen ya gimana caranya ke orang tua pengen keluar gitu, pengen keluar. Nah akhirnya suatu hari adalah kayak ya seleksi. Nah, emang padahal nggak ikut ngedaftar seleksi nggak apa, cuman kayak adalah Martin itu bilang ajakin Azmi katanya datang ke asrama. Jalur undangan. Jalur capres, jalur undangan. Ini diajakin lah ikutan cina seleksi, nggak punya bahkan baju, nggak punya kolor bola, ya pokoknya nggak punya lah sepatu, nggak punya karena nggak mau gitu karena anjing kecewa, nggak ada rencana juga ke sana kan? Nggak ada niatan ke sana lah. Nah minjem lah ke teman ruangan kayak seperangkat, minjem lah, diberi injem, main seleksi lah karena ya udahlah nggak terlalu gitu kan niatnya bodo amat itu kakak yang marahin toge main ya udah biasa. Akhirnya udah seleksi yang pertama masih tetap ada boy karena hoki gitu.
hoki kuat kayaknya. Ada itu mengalami. Anda kan ikutannya, Anda tersisih ya. Secara general. Ya, Anda tersisihkan. Saya mah nggak ada. Saya masukin cadangan, boy. Tidak ada. Saya nggak ngarepin buat ada di tim inti gitu. Ya bodo amat lah. Erek kepakean teu. Bodo amat lah pokoknya. Bodo amat. Ya udahlah. Ikut seleksi pertama masih masuk dan akhirnya yang seleksi yang kedua ya main di Eropah. masih ingat. Pokoknya kayak main di Indihiyang. Pokoknya nyewa angkot lah, masih ingat saya. Nyewa angkot, main sama sekolah orang lain gitu kan. Main di luar. Ya kayak yang main mungkin nggak tahu ya itu mah Amartin lah, kayak nyari-nyari apalah gitu ya, tim, membentuk tim lah. Diacak-acak, main diacak-acak, kayak diacak-acak, dan akhirnya saya masih ingat dimasukin lah saya, Agi, Ridwan Ramdhani, sama Geral, sama si Jaki, berlima. Saya masuk lah. Nah di situ kayak yang ya enak lah main, ceritanya enak. Ngenahin kieu main lagi. Karena tim inti. Karena dulu mah nggak mikir kayak oh ini bakal jadi tim, bakal jadi satu tim. Dulu mikirnya kayak cing ngenahin kieu main tuh kayak yang ingat kayak dulu lah gitu. Orang emang cicing di depan emang sempet kayak yang di belakang. Posisi di belakang kayak nggak cocok lah, kayak bukan ininya ke depan terus. Nah disuruh lah jadi di depan karena basicnya dulu SSB jadi pemantul, bukan striker murni lah. Gonzales, Lewandowski, terima bola shoot, kayak Benzema lah. Tapi Benzema ya lompatan. Orang ya aja boy. Lompatan sih. Iya, lompatan. Kan paling 5 meter lah. karena emang basicnya pemantul gitu. Jadi kayak yang diam paling mundur setengah. Passing kayak gitulah. Jadi emang jadi karena basic pemantul, yang penting ya di main bola mah emang saya mah kalau skill mah ngejago-jago kayak Ridwan Ramdhani lah. Itu mah emang kayak wah gila gitu kan. Anjing gila pisan dia mainnya. Saya tak gila pisan mainnya gitu kan. Saya mah karena ya mikirnya ya udahlah emang dulu posisinya di depan ya jago-jago lah, pinter posisi, cari posisi yang enak lah. Cari posisi yang enak ya buat ngegolin gitu kan. Akhirnya dapat lah kayak tim inti lah ya, dapat tim inti. Masih ingat. Dapat tim inti, sering latihan dan akhirnya buat minta sepatu ke orang tua teh gengsi. Karena dulu udah bilang enggak mau main bola, teh hayang aing main bola. Era ibaratkeun mah ngaletak ciduh. Eta. Gengsi lah. Nah karena minjem sepatu terus kan malu gitu kan. Dan malu. Tim inti juga kayak butuh. Tapi mikir karena gitu mahal-mahal ting sepatu gitu kan. Telepon lah. Ikut SMS ke Robi, bayar 500 perak. Nah, masih inget lah masa sih nomor orang tua lupa. SMS, Bu, nelpon ke dia Ajmi, bilang nelpon lah, balik ke asrama, dipanggil lah. Nama nggak tahu lah pakai bahasa Arab, lupa saya. Azmi Paharaji. Kayak gitulah, dipanggil. Ada ibu nelpon, ada apa sih? Mau minta uang gitu. Buat apa? Beli sepatu apa? Sepatu bola. Berapa? Mikir dulu. Anjing, duiteun ya. Celah. Mikir. Bisnis proyek kan ya. Emang sepatu bola kan pada mahal-mahal, ada emang tahu gitu kan. Ya, dari dulu emang lagi naik-naiknya. Kan, sepatu bola emang mahal. Tahu gitu harga sepatu bola berapa? 700 kata saya teh. 700 weh kata saya teh. 700. Besoknya transfer 700. Ngajak temen gitu, nggak tahu siapa, pokoknya antarlah mulai sepatu tapi nu kawe we tong alus teuing. Nah cenah lebar euy cai. Biar ada uang sisa. Nah mikirnya teh duit sisa teh ya udahlah, izin ke kota. Emang karena ada Amartin juga gitu kan. Buat beli sepatu buat latihan diizinin lah. Nah kan cari yang 300. Masih ingat ya sepatunya warna apa? Warna merah Nike Mercurial. KW kualitas waduk. Ini si eta teh koneng nih.
Nah karena mahal ting gitu kan. Sisanya mah ya buat ngerokok di kota. Happy. Ngerokok, pokoknya ngerokok. Sesederhana itu happy teh ya. Iya karena dulu mah rokoknya udah istimewa kayak narkoba aja. Ngewarnet, beli teh gelas, rokok sebungkus. Cukup. CM. Klasmil. Klasmil, dulu mah waktu boomingnya Klasmil sama Sampurnamil itu rokoknya karena biar nggak bau juga gitu Iya, kan, iya. nggak bau, nggak terlalu asapnya banyak lah. Kan garpit mah nyegap gitu kan. Kan dulu mah naon garpit itu kan. Ya udahlah, seiring berjalannya waktu gitu ya di pesantren main bola, ikutan lah turnamen. Masih inget di mana ya dulu? Ikut turnamen. Oh di Almutakin. Almutakin. Ikut Oh turnamen. itu yang semua cabang olahraga ada ya. Itu teh waktu emang bener nggak digabung sama kakak kelas itu. Masih emang Oh, tim inti tim itu. inti seangkatan. Main juara. Oh gitu. Juara satu di situ di Almutakin juara 1. Terus naik ke kelas 2, masih kelas 2 ada porseni. Oh iya. Ikutan. Dulu kan sebelum pengen masuk porseni teh kayak tim teh harus seleksi dulu. Seleksi lagi tim intinya tuh. Tasik. Oh gitu. Suka setasik boy, asli setasik. Yang ngejuarain ya. Iya. Ngeri kan ya? Ngeri. Juarain. Nah karena udahlah udah ngejuarain Tasik perwakilan dari pesantren. Pesantren. Ada umum dibantai boy. Bantai habis. Nah, waktu porseni pas banget gitu kan. Pas banget teh kayak ada ibu saya mau datang ke Tasik. Nengok datang ke pesantren, nanyain ada Azmi kemana? Azmi mau main bola cenah. Di mana? Nanyain ke Merobi kayak zaman nanyain dikasih tahu tempatnya. Dateng gitu kayak nggak tahu padahal teh bodo amat pas lihat penonton, ada orang tua gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Dan dulu juga emang SSB emang sering ditonton cuman kalau ada hal biasa lah gitu kayak oh ya udah bodo amat, main biasa. Tahu-taunya udah itu ngejuarain udah juara kata Ahmad itu cenah si ibu di luhur salim kaluhurnya ya kaluhur salim ibu bilang halus gimana main bola kamana we sia Antum 9 bulan sia ini udah lama hati boy karena kekesalan karena dulu kenapa gitu nggak di Oh, emang di rumah bercaranya gitu sama ibu? Enggak. Ini mah karena kekesalan gitu kan. Nah, dulu kan enggak jadi di karantina padahal teh udah biaya mah digratisin, makan digratis dikasih gitu kan. Diberi jajan. Karena ibu saya emang enggak pernah nonton saya dulu waktu turnamen di SSB yang sering ya orang papa lah yang emang nganter papi. Papi gagah. Manggilnya papi gitu. Karena yang suka nganter kalau ini kemana pelatihan nganter turnamen nganter nonton namanya ibu mah kan di rumah gitu kan Polda polisi dapur jadi punya prestasi lah punya prestasi di pesantren gitu kan. Jadi sekarang ketahuan jadi Azmi itu ternyata punya prestasi juga karena mungkin setiap orang punya minat punya bakat yang beda-beda, potensi yang beda-beda. Mungkin ada yang di akademik, nah mungkin salah satunya itu di bidang olahraga salah satunya gitu. Nah, ngomong-ngomong ini ya, ketika di pesantren itu apa sih hal yang Azmi sesalkan ketika di pesantren gitu? Yang hari ini disesalkan, nah sih orang kira-kira sampai hari ini ya, sampai detik ini yang disesalkan keluar dari pesantren. Oh, informasi ya. Jadi Azmi itu sampai detik ini boy. Jadi di pesantren itu cuma 3 tahun sampai sanawiyah. Iya, jadi gak lanjut ke mualimin. Jadi itu yang disesali. Sampai sekarang. Padahal kan nggak mau di pesantren awalnya. Padahal kan dulu waktu mau naik ke mualimin sama saya bikin pergerakan di Bandung buat barudak jangan lanjut. Iya. Karena dia makasih bener. Balik goblok. Tapi ada jadi keluar. Ya karena udah jalannya mungkin ya karena udah ya udahlah mungkin jalannya karena emang kalau yang emang bener-bener disesali mah sampai sekarang sampai detik sekarang ya itu keluar dari pesantren. Yang pertama kayak yang kehilangan temen yang biasanya makan bareng pakai itu tidur bareng bahkan anjing saking kacaunya men cangcut ge anjing babarengan naon coba eta sok
Di bui ge teh kitu-kitu teuing. Di lapas ge teh kitu-kitu teuing, nu di penjara. Ieu mah kitu-kitu teuing. Kacau men, asli. Nah, itu men yang emang merasa kehilangan. Siapa itu teh oknum yang Banyak lah oknum pencuri-pencuri sempak kok. bisa disebutkan nggak? Oh jangan, jangan ntar dia, wah pensiun. Jangan. Bahkan bukan oknum, bahkan saya juga emang sempet nyuri sepak orang. Saya juga mengakui sempet curi-curi punya orang. Ada lagi selain ngerasa kehilangan apa gitu? Atau itu aja? Yang emang bener kayak yang diambil dari pesantren gitu ya, dari segi pelajaran mah ada gitu kan. Ada cuman gak banyak yang di Dasar dasar lah. kayak basic dari pesantren lah gitu, pelajaran. Dari pelajaran emang gak banyak karena ya bader lah. Kata orang Sunda mah bader teh naonnya? Kata orang Indonesia mah Apa bader teh itu? Nakal. karena Cuma nakal wajar. nakal gitu kayak nggak mau Bukan belajar berlebihan. ya, nggak mau belajar gitu kayak bodo amat itu kan, nggak mau nalar. Nah kalau ilmu mah ya ilmu basic dari agama dapet sedikit, cuma yang lebih banyak ya kayak bener-bener ilmu dari yang bener-bener pure dapat ilmu tuh dari teman-teman. Sosial lah ya, ilmu sosial. kehidupan. Arti kehidupannya gimana? Nah dapatnya dari mana? Dari teman boy. Asli kayak wah bener gitu, kayak yang saya nyeleweng diingetin temen. Nah semenjak keluar gitu nggak ada lah kayak temen kayak di benda gitu ya. Kan dulu emang keluar ya udah namanya di luar itu kan, dunia luar tau lah dunia luar gimana. Nah itu pengalaman Azmi waktu keluar nih dari pesantren terus lihat kenyataan kehidupan di luar tuh, kaget gak atau gimana? Kaget sih, gimana ya, kaget mah ada kayak bukan kaget sih, cuman kayak kehilangan kehilangan temen deh. Kehilangan sosok yang memang dari Temen. dulu itu selalu bareng. Nah Iya tuh, dari Kita- bangun sampai tidur itu Nah, lagi. kayak itu kehilangan sosok ya. Ya kan di rumah orang tua, lihat orang tua biasanya lihat di pesantren teman ada keluh kesah, bahkan mau cerita perempuan lah, masalah keluarga lah ya hal-hal privasi buat di keluarga tapi bisa terbuka gitu sama teman-teman ya, karena Hal-hal yang tabu untuk diungkapkan, iya diungkapkan di keluarga, iya, cuman tapi kan ke teman bisa. bisa cair lah sama Iya, mereka, iya. ngasih solusi gitu kan. Ya merasa yang pertama itu emang kehilangan bener-bener kehilangan teman gitu, kayak anjing luas gitu kan, lihat teman-teman SMA anjing nggak jauh pisan gitu kan. tingkat solidaritasnya. Anjing nggak jauh pisan yang bebatuan di pesantren gitu kan. Nah disitulah kepikir anjing gak duhung aing pindah, bahkan ngomong sampai sempat ngomong ke orang tua, baiklah asupkeun dewe ke pesantren, kata aku teh ke pesantren benda naon mana era can geus kaluar asup deui hayang asup deui nya sampai kata orang tua teh ongko hayang keluar hayang asup deui lah cing teh. Tah dulu alasan pindah kenapa? Alasan pindah ya emang karena Saya juga tahu sih sebenarnya mah adalah Anda juga tahu lah kayak emang bener. Yang pertama banyak juga kayak kayak kan saya dulu deket lah, masih ada teman-teman yang lebih dekat lah, kayak si Padli, Oh iya. si Tolol lah, si Spa, si anjing, si Mereka juga pindah si gitu. Kadut, karena mereka kayak yang ditanya, "Di kemana mana?" Pindah orang mah, ini pindah. Pak kemana? Pindah. Dut kemana? Pindah. Yang gak usah miluan. Miluan pindah. Nah ikutan pindah. Dan ternyata coba tanya mereka, hal yang disesali pasti sama. Pindah karena pindah waktu itu. Pasti hal yang disesali sama. Pasti. Kalau emang kita ngumpul kayak Kadut, Ispa, Padli kayak ngumpul, mana kaduhung itu kalau arti benda anjing kaduhung pisan. Mana kaduhung tuh anjing kaduhung. KBG pasti kaduhung boy. Yang ngerasa iya kayak kaduhung apa ya? Menyesalan teh karena emang benar-benar kehilangan, kayak benar-benar kehilangan teman gitu kan. Karena teman yang kayak di pesantren dulu di luar tuh kan kehitung jari. Hanya 1-2. Yang lainnya bodo amat masing-masing. Iya. Tuh jadi gitu Dax. Gitu. Sosok Azmi pun apa ya namanya? Merasa haduhung gitu kan, kaduhung untuk pindah tuh. Dan Nah, Anda juga pindah kan? DO ya, siapa? Anda pindah ke Surabaya. DO siapa ya? kelas Aja 1 apa? mualimin. Anda kenapa pindah? Oh, ada mah ini ya. Kasus. Nantilah. Nantilah, ya. Episode selanjutnya lah, bedah saya lah. Tapi Anda menyesal juga tidak? Sangat-sangat menyesal. No, kan
Kayaknya mah enggak ini Saya mah. bodo amat. Soalnya pas waktu pindah tuh cewek mah. Kacau. Ini mah. Ada itu. Mana mah terjerumus di dunia gelap berarti mana mah. Enggak. Sangat misal gitu kan melihat dari fenomena temen yang memang dari teman benda yang royal gitu kan. Yang royal bahkan Bukan gini lah. loyal. Iya royal dan loyal. Loyal udah mah loyal lagi gitu iya, kan. maksudnya Royal Plus. loyal. Maksudnya kan ketika hari ini kita nggak punya uang nih, kita mah saling ya gini, Saling berbagi berbagi. gitu kan. Bahkan hari ini saya dikasih uang bulanan, hari itu juga habis karena buat semuanya gitu. Mm-mm. Nah, Bareng-bareng. nanti bergilir, Ya, nanti ya. ke ahi kojek, kita ahi Dan minta. itu masih berlaku sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ini rokok bareng-bareng, Bareng, ini ya. kopi Gelas, bareng-bareng. Bahkan tidur pun sampai sekarang bareng. Iya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan itu yang membuat kita kangen sampai pas waktu perkuliahan pun kita masih Masih. Iya, terjalin masih gitu. terjalin hal seperti Itu tuh. Bahkan saya suka heran gitu ya. 3 tahun di pesantren, 3 tahun di luar. Sampai sekarang bahkan yang emang sampai kayak yang masih kontekan, masih main, masih apa ya? Masih terikat lah sama saya. Yang dulu temen SMP gitu. Kamarana anjing betul SMA aing. Saya tanya sarua bala balangor gitu kan. Padahal Sarua pernah bareng juga. pernah bareng gitu, tapi kamarana anjing. Sampai kuliah pun sampai sekarang gitu dari sekarang sama masih sama teman SMP. Ya, teman SMA udah nggak ada gitu loh, semuanya udah lost kayak yang Dan yang saya pribadi rasakan juga ya teman-teman pesantren gitu loh. Jadi sekalipun nggak kontekan, misalkan nggak kontekan setahun nih, kan sekarang emang kita masing-masing kan Iya. gitu, ada yang kuliah dan di Kerja. rumah masing-masing gitu, ada yang kerja juga. Sekalipun nggak kontekan sering, tapi kalau ada perlu atau mau main gitu, nggak ada gap, nggak ada Nggak ada sekat sekatan gitu, gitu. nggak kagok gitu kan. Nah. Udah aja langsung cair. Gini, Nah. yang lucunya itu gitu, Azmi itu sampai sanawiyah. Heeh. Ada yang dari mualimi, ada yang yang cuman masuk mualimin aja. Tapi pas main masuk gitu kan. Gitu. Nah, Saya itu. kan itu yang unik tuh. saya kayak Rais Ilham. Ya, Reis Ilham itu masuk Saya nggak Walimin. kenal kan. Iya, nggak kenal. Saya masih ingat saya kenalnya di Rumah Rahman. Saya budak saya kayak saya budak saya ini. Tapi dia tahu gitu kojek panggil bahkan saya nggak tahu gitu kan. Bro, siapa tuh yang Saha nggak sih, kenal? gitu kayak. Woy. Tapi tiba-tiba kojek saya nggak tahu namanya, kenalan lah Ilham kojek dia karena seangkatan gitu kan, berarti nya geus lah sih dua aing oge gitu kan. Barak aing berarti sih dua aing oge enak naon urusan yang aing oge gitu kan. Maka bahkan sampai kayak yang saya sempat ke anak-anak lamun aya anu macam-macam lain aing nggak jago gitu kan. Bukan saya merasa jadi jagoan anjing. Tapi kan kayak yang emang care lah kayak yang baheula teh aing bahkan saya suka mikir aing bisa Menjudge anak-anak yang lain ya, yang anak yang luar, cuman emang karena mungkin kita punya cerita. nah gitu, karena ya. punya cerita karena saya ngerasa dibentuk kayak apa ya, dibentuk bener-bener karakter Oh iya. karakter teh emang ngerasa tuh di pesantren dulu bentuk karakter, terus emang dari hal-hal kayak kenakalan, kegoblogan, bener-bener kayak apa ya, dari segi Islam gitu kayak bener-bener diajak sholat lah, diingetin lah. Ya di luar bodo amat itu, mau nggak pernah ada yang ngajakin kayak nongkrong kan. Kalau sama teman-teman sholat lah kayak sholat can Tergugah. nah sa goblok naing dah muslim daing dah muslim di lahir daing dah muslim gitu karena ya udahlah ikut pertama kan kayak yang bodo amat kayak pertama mah cing era itu nyelu sholat karena era jadi ikut-ikutan. Nah lama-lama kayak ada dalam hati asik. Jadi karena iyalah. Kalau hari ini nih, ya dengan apa ya? Ada gak pelajaran yang diambil? Oh, ada gak pelajaran yang diambil? Gimana? Karena apa ya? Maksudnya, aduh, jadi gagap. Ini tersentuh ya, jadi kangen. Kangen ya. Yang apa ya? Jadi kepake nih di kehidupan sekarang gitu loh. Pelajaran apa yang diambil itu dari dulu? Dari Mental asli mental boy. Gimana tuh? Karena saya kan
menggeluti buku apa ya, kalau ini mah bisnisnya bisnis kecil-kecilan itu ya. Oh sekarang tuh lagi bisnis. Iya, karena bisnis mah ya karena bisnis kan yang ngejauh dari mental gitu kan. Karena bener-bener banget gitu kan di pesantren teh, wah mental teh bener gitu kan. Kayak di militer bener, yang dulu mah anjing naon ieu gitu kan, mikirnya teh nggak sampai nggak ke depannya gitu, mikirnya bahwa anjing naon ieu aing jadi siksa kieu gitu kan. Bener-bener kayak naon ieu anjing da aing teh teu lain dibui gitu kan, anjing naon itu udah pokoknya mikirnya nggak ke depan lah, nggak ke depannya. Nah baru sekarang kerasa gitu, anjir orang mental bener-bener gitunya dididik di pesantren teh bener-bener kerasa ayeuna gitu kekerasannya waktu di pekerjaan gitu kan, dalam menggeluti pekerjaan. Sekarang emang apa yang sering digeluti, bisnis apa aja? Ya sekarang mah ya masih inilah kayak jual beli lah, apa kayak jual beli mobil sih sekarang ya, alhamdulillah menggeluti itu sih, menggeluti jual beli mobil kayak lumayan. Showroom masih nebeng lah, bukan individual tapi masih kerja sama, setengah-setengah lah. Udah dari kapan itu? Dari awal mulanya mah nggak kepikiran buat jual beli, pertama kan masuk kuliah di Unisba. Karena tahu lah Unisba gimana hedonnya boy. Iya Dunia kuliah sama SMA jauh banget itu. Jauh parah kan. Nah, ke bawah-bawah apa ya? Hedonisme, hedon ya, ke bawah-bawah lah kayak ke klub malam sempet lah gitu, ke dunia terjun ke dunia gelap gitu kan. Yang saya nggak munafik gitu kan. Bilang aja gitu. Iya. Ya karena apa ya? Pergaulan yang mengharuskan mempunyai mobil gitu. Pergaulan mengharuskan. Sebenarnya saya nggak mau gitu, karena pergaulan gitu yang mengharuskan. Ya udahlah, mintalah mobil gitu, karena minta gitu. Gak tahu, ya nggak mikir kayak kalau teh boga duit tuh ya. Tuh mikir kadinya gitu. Tuh mikir karena ya namanya juga masih labil lah gitu. Yang penting mah harus ada, we bilang. Saya bilang, bosen aja karena motor, apa teh bilang. Nah, kepanasan wae euy. Orang bosen ya karena motor yang pakai mobil. Nah, saya yang pakai mobil kuliah deket di Unisba. Sana tengah yang pakai mobil lah, enak. Kayak yang pertama nggak didengar, kedua nggak didengar, ketiga kabur boy. Saya mah asli berontak kan. Gak mikir, anjing kalau teh boga duit nanti minta mobil budak teh ngaco. Akhirnya punya mobil. Ya hampir dikorek-korek lah kayak yang anak muda gimana lah, ambisin duit ya. Iya. Sempat ke dunia mobil terjun gitu kan. Ya ke dunia kelam lah. Akhirnya mikir gitu, terus apa semakin dewasa mikir kayak anjing, iya boga mobil pengeluaran loba kieu kan, pajak, bensin. Terus garasi gitu kan. Buat owner deal apa mahal gitu kan. Gak mungkin lah pakai duit jajan sendiri mah. Nggak mungkin, pasti minta gitu ya, uangnya jangan nggak seberapa aja kan. Sekarang pengeluaran mobil berapa gitu kan, mikir lah, bilang mobil baik dijual, kenaon dijual sedang kau hayang jual beli we cak gitu nyesok we cak kumaha maneh. Ya udahlah, ada sih kayak saudara belajar lah, nanya-nanya kepo gimana sih di terjun di mobil, main di mobil, gimana cari uang di mobil, terjun. Ya emang nggak cukup waktu setahun 2 tahun gitu buat belajar di mobil. Kayak emang benar-benar harus, ya udahlah, harus benar-benar belajar lah. Belajar gitu. Emang saya juga pertamanya kayak main-main nih ke showroom, main-main ke showroom orang, nggak tahu showroom siapa ya, kayak orang bego ya, kayak kenal calo-calo lah, ngobrol-ngobrol. Ngeliatin mereka teh ngomong naon anjing gitu. Aing lieur ya anak baru pengorana. Kayak emang mereka emang yang main di mobil jarang lah umuran kayak saya. Iyalah, gitu kan. Minimal udah tua-tua kayak. Dan kalau udah berkeluarga lah. Kalaupun anak muda pasti anak sultan. Amin. Nah, mainlah di mobil. Setahun gitu kayak wah benar-benar nyari apa ya? Nyari tahu gitu gimana celahnya, di mana harus gimana kalau punya mobil, patokan harganya gimana. Wah cari hampir 3 tahun berjalan
ngerti lah celahnya gitu, udah ngerti oh gini celahnya gini. Udah nemu untung. Wah, Sekarang mobil udah berapa berarti? Nambah dong. nambah dari satu sekarang 3 alhamdulillah. Mantap. Ya cuman kan itu juga jasa orang tua, nggak balik lagi. Sebenarnya mah nggak, itu juga emang jasanya dari orang tua gitu kan. Emang kalau gimana ya, kalau emang bukan dari orang tua mah nggak tahu saya juga. Iya. Gak akan kebeli, itu modal kan awalnya cuma dikasih, saya mah cuman dititipin dan akhirnya ya dijalani ya. Alhamdulillah. Cuman ya saya juga melibatkan kayak kalau jual beli kayak kan bukan uang sedikit itu kan ya. Terus takut juga ada penipuan, itu kan bukan uang sedikit kalau di mobil. Ya udahlah melibatin kayak kalau udah mau jadi deal saksi orang tua, uangnya mah kayak udah ngomong gitu ke orang tua, kalau punya bati kalau ada apa untung laba nggak gitu, untung nggak mau dikorekin buat jajan. Oh ditabung, Pokoknya harus ditabung, harus jadi mobil lagi, jadi punya motivasi gitu buat kedepannya. jadi terus muter. Harus terus muter. Jadi segimana nggak punya duit, segimana balaksak gitu kan, tetap gitu nggak mau ngorek duit itu, ngeganggu duit modal usaha. Bagus, mantap. Ya udahlah, awal mula mah ya ngeluh pastilah. Kayak, proses lah itu. Ya nama juga proses, jangan mikir kayak amis nanggul ya. Ulah mikir amis nanggul, enak geus boga tilu ya. Emang prosesnya teripu gitu kan. Emang pas kerjana emang teripu gitu. Bahkan sampai sekarang pun kalau ya capek gitu. Kalau pengen mah ya tidur dibayar gitu. Pengen saya mah tidur dibayar. Itu mah nggak capek tuh. Ya mau gimana lagi, mungkin karena udah terlanjur ngomong pengen cari uang di situ dan mungkin. Hobi juga dan ya, hobi ke otomotif. Terus ya mungkin udah rezekinya di situ, ya udah jalanin, nikmatin, ya udah. Selain mobil ada yang lain? Dengar kemarin Oh, katanya iya, kayak launching lumayan. brand fashion. Kayak emang apa ya? Kalau di kaos sih sempat pemain baru lah kalau di kaos. Karena emang mobil kan uangnya kayak bener-bener lama ya, nggak tahu ada rezeki kan. Gitu ada jodoh-jodohnya kalau mobil kan. Kadang-kadang suka 4 bulan baru laku, kadang-kadang baru 2 minggu udah laku. Ya lama lah kalau nunggu di mobil kan, buat duit jajan gitu niatnya. Kumpulin lah duit jajan ngumpulin. Nanya teman tentang kaos yang udah berpengalaman. Emang benar-benar pemain baru kalau di kaos, dan akhirnya bikinlah desain pertama ke artikel pertama. Bahkan itu pun saya nggak punya basic ke gambar gitu. Saya nggak punya basic ke gambar. Jadi itu mau gambar dari pacar. Desain pacar yang ngandelin deh. Ngandelin kayak emang pacar kan ngelola merchandise koridor gitu kan. Ya udahlah. Dibikinin lah desain. Ngebikin ke orang dulu, pertama mah ke orang serosin. Kumaha cara ngajual, beda barudak jual paksa we. Burus ya belian kawas aing nya. Masuk saya. Iya, masuk saya yang nggak saya pakai. Iya. Nama brandnya? Hippie Katalog. Oh, masih jadi emang kalau dari kaos mah kayak emang lumayan lah buat jajan gitu, mikirnya ya kayak buat ada sehari-hari lah. Kayak ya udahlah laku satu lumayan. Yang penting ada buat bikin lagi selosin, ada buat jajan. Nah, kalau dari ya inti sebenarnya mah inti pekerjaan mah ya di mobil gitu, fokusnya mah di mobil. Cuman ya kayak sampingan. Lumayan lah. Jadi buat anak-anak barangkali ada yang mau nanya-nanya nih soal jual beli mobil, bisa ke Saudara Azmi, atau mau lihat juga tentang brand Saudara Azmi bisa dilihat di Instagram udah ada ya. Udah namanya di @hippie_katalog ya. HPPY.catalog. Nah, bisa di follow, dikepoin, kalau bisa order. Ya, betul. Nah, meuli bebal ya. Gitu. Nah, mungkin udah cukup lama ya kita ngobrol. Mungkin ada pesan-pesannya dari Saudara Azmi tentang pengalamannya menjadi santri, terus kebaikan-kebaikan yang didapatkan, manfaat yang didapatkan ketika jadi santri, yang hari ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari seorang Azmi kepada anak-anak. Apa nih pesan-pesannya? Pesan-pesannya mah kayak kalau hidup saya mah aslinya dulu santri nakal gitu kan. Ya mungkin karena udah tahulah ceritanya gitu ya. Pesan dari saya mah ambil yang baiknya, jelek yang buangnya. Jelek yang buang. Ambil yang baik, jelek yang buang. Buang yang jelek. Aduh, tipe wae ya. Geus didasarkeun. Dua bangor. Nah, gitulah pesan-pesan dari saya mah ya.
aslilah kayak bener-bener teman teh emang berharga. Iya, iya. Kalau menurut saya gitu kayak bener-bener emang saya kan anak satu-satunya gitu kan ya. Kalau yang punya adik kakak misalkan orang tua udah gak ada bisa minta tolong ke adik. Kita bisa tolong ke kakak. Kalau saya kan beda. Makanya kalau dari sudut pandang saya, wah teman tuh emang bener-bener berharga gitu. Kayak nggak bisa saya lepas dari teman gitu. Dari Saudara Agil ada pertanyaan nggak? Kayaknya cukup sih. Cukup? Oh iya enggak. Ini ada satu yang memang Pamungkas. pamungkas nih. Ketika Mm-mm. saudara Azmi itu menjadi sosok orang tua dan punya anak, Heeh. mau dipesantrenkan atau enggak anaknya? Pesantren kan, Kenapa tuh? biar tahu mana teman, biar tahu mana yang benar-benar real teman, The real friend. the real friend gitu kan, mana tah, biar tahu bukan emang biar tahu dari agama juga nggak ya saya kayak orang bener-bener dari dulu SD nggak terlalu mengenal apa ya terlalu mengenal agama lebih dalam gitu kan, biar ya kayak agamanya ada gitu kan. Kalau di pesantren nggak ada basic lah, seenggaknya ada basic dari agamanya, ada dasar, tahu mana ta yang artinya temen teh mana gitu kan. Kan banyak sekarang mah temen lagi jaya nih, lagi banyak duit, temen wah banyak, udah di bawah pada hilang. Nah mana yang benar-benar temen teh, nah itu dari saya gitu. Luar biasa ya. Sangat menyentuh. Obrolan di pagi hari ini luar biasa sekali. Tuh, jadi gitu teman-teman. Emang mungkin orang-orang bisa punya daya tangkap yang beda-beda ketika mereka berproses. Dan kita udah mendengar nih apa yang Azmi dapatkan ketika dia berproses menjadi santri dan apa saja pelajaran yang bisa dia pakai di hari ini. Mungkin teman-teman juga punya pandangan yang berbeda dan ini adalah Pandangan sosok dari Azmi. sosok Azmi gitu. Ya, terima kasih banyak buat Saudara Azmi Yoi. sudah bergabung dengan live, bukan live sih. Bukan live. Dengan Ini, jadi episode hari ini ya. Konten di episode Ya, hari ini. Terima gitu kasih ya. banyak. Dibayar tuh ya aing. Doakan saja. Udah dipromosiin. Oh, iya. Sudah dipromosiin. Iya, pokoknya yang mau jual mobil, yang mau beli mobil, kontak saya. mau beli Cuman merchandise, kaos bisa. Cuman jangan ada yang bermain mobil. Banyak saingan saya. Ada saingan. Ya, gitu. Jadi ya, buat anak-anak terima kasih juga sudah menyaksikan. Jangan lupa ya di subscribe, di share dan di like. Mungkin cukup sekian untuk Oh iya, kalau ada kritikan bolehlah Boleh, diisi di masukan. masukan ya. Kritik dan boleh, masukan. boleh. Silakan closing Bapak Agil. Sangat luar biasa obrolan hari ini. Mungkin kita hanya sebatas memantik untuk kawan-kawan agar kedepannya di episode-episode selanjutnya itu kawan-kawan bisa lebih berbagi lagi gitu kan pengalaman kawan-kawan. Nah, mungkin sekian saja gitu ya untuk episode hari ini. Ya, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.